Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, puas ngebahas soal Premier League. Saat ini kita beralih ke Liga Spanyol, di mana ada gebrakan dari Barcelona yang siap untuk melepas Gundogan kembali ke Manchester City. Gimana coach menurut lu? Gua kalau lagi nggak lihat muka lu ngomong lu agak Tio ya, Tio Nugroho ya. Kalau apa dengar suara emang denger intonasinya. Dengan gayanya. Iya. Cuman oke. semoga nggak kayak dia. Apanya? Tio Nugroho gimana? Tio Nugroho ya mulai ngelawak lu anak baru. Nah, minta maaf lu. Ayo mau ngomong apa? Gundogan udah fix katanya. Iya. Fix ya, here we go. Enggak, yang bikin gue bingung, sebenarnya nggak bingung, cuman lebih kasihan sama Barca ya. Jadi Barca itu dalam posisi di mana mereka udah bargaining space-nya itu sudah sangat terbatas. Karena kalau mereka let's say 10 tahun yang lalu sikon seperti ini, Gundogan sekarang nggak bakal dilepas for free. Tidak akan. Yakin gue. Sekarang mereka nggak punya pilihan. Either gue minta fee di mana yang mau beli juga hanya Arab, sementara Gundogan yang nggak mau, kayaknya nggak mau ke Arab, maunya ke City. Terus dan atau mereka save 15 juta gajian dia setahun. Di mana dengan 15 juta dia bisa mendaftarkan Inigo Martinez sama Olmo. Jadi mau nggak mau, karena situasi gue ibarat orang miskin ketiban tangga, ya ini kayak Barca. Oke. Seorang Gundogan kan ya 25 masih laku lah, 25-30 ya kan. Secara price. Nah sekarang for free. Tapi ya Barca diselamatkan dengan pemain yang bisa didaftarkan. Oke, berarti ini pure masalah finansial dari Barcelona ya? Ya. Bukan masalah taktik dari Enggak. Flick gitu kan. Sementara lu menurut oke-oke aja Gundogan di Barca. Oke, apalagi dengan Flick sesama Jerman. Lebih ngeklik. Dan Pas. ya dan Flick juga bilang gua harap dia stay. Enggak kenapa dia gitu. Apa nggak ada Kenapa Yong? enggak De Jong? Oke, De Jong, iya. ini gue jelaskan. Coba jelasin coach. Deco sebagai Dirtek sudah mendekati pihak De Jong sama si agennya itu Ali Dursun. Ini agen hebat nih. Orang Belanda? Belanda Turki kalau nggak salah. Ali Dursun, tapi ini agen hebat. Sampai banyak pemain termasuk Van de Beek itu switch ke dia semua. Untuk menurunkan gajinya. Kontrak sisa 2 tahun sampai 2026, gajinya di 600.000 per pekan. Yang sekarang FDJ. Deco minta diturunin. Ya, karena untuk membantu Barca lah. Tahu di pihak De Jong atau pihak Ali Dursun bilang apa? Nggak mau. No way. Dijual? Nggak mau. Sampai Laporta keluarkan statement sedikit ngancem, sedikit nyindir. Kayaknya De Jong ini pengen stay sampai 2026 di mana dia akan free transfer. Tapi lu sebagai klub, lu masih ingat tahun lalu pada saat Mbappe diancam sama Nasser untuk pindah karena dia benar-benar keluarkan statement si Nasser, kita nggak akan lepas aset kita for free. Mbappe nggak keluarkan statement, diem aja kan. Akhirnya lu nggak mau dijual sekarang, ya udah, lu ikut latihan sama pemain-pemain yang dibuang, Drexler, Wijnaldum, latihan sendiri. Ujungnya butuh Mbappe juga kan. After 2 weeks, 2 mingguan kan nggak salah latihan sendiri. Abis itu Angkut lagi. PSG keteteran di Liga diangkut lagi. Nah De Jong kayaknya mau play hard to get. Ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Hal positifnya adalah klub nggak bisa semena-mena menganggap pemain itu adalah budak yang kaya, budak modern. Karena pemain juga punya hak. Itu plusnya. Tapi di sisi lain, pemain harus punya jiwa jiwa memiliki bahwa klub yang bayar lu tiap bulan itu lagi kesulitan duit. Bukan mereka nggak mau bayar, mereka tidak sanggup bayar. Mau nggak lu turunin gaji? Frenkie de Jong nggak mau. Nah ini yang gue kritik nih.
bangke juga nih orang. Sementara mungkin kalau secara peran kan dia bukan juga seperti Mbappe Nggak yang penting-penting di amat. PSG Iya. gitu loh. Bisa Yang digantikan. akhirnya setelah 2 minggu Betul. dibutuhkan gitu bisa Jal. digantikan banget Betul. sih De Jong ini, dan gue sayang banget sih ya. Bahkan menurut gue ini kesalahan besar dari Barcelona dengan ngelepas si Gundogan ini, karena musim lalu Nggak ada masalah lini pilihan. tengah Barcelona pun ketika si Romeo-nya nggak perform, De Jong nggak bisa diandalkan karena cedera, yang main sebagai defensive midfield kadang Gundogan Betul. juga Cuman nggak dimainin ada ke sana. Lu sekarang melihat dari sisi teknis. Iya, Sekarang gue tactical. tanya berapa pemain mahal yang bisa dijual oleh Barcelona dan tanpa beli pemain ada penggantinya. Lamine Yamal nggak mungkin Aset. karena dia masih muda, aset. Yang ada itu cuma 3, Araujo, Gundogan sama Frenkie de Jong. Frenkie de Jong kagak mau. Araujo ini masih tanda tanya 50-50. Bisa dijual bisa enggak. Kalau ada yang mau beli besar akan dijual juga. Karena Eric Garcia balik kan. Semoga Iya, dia baik lebih ya. bagus lagi. At least masih ada Inigo Martinez, Yep. Pau Kubarsi, ada Kunde masih bisa Iya, main di situ. tengah. Jadi kalau seandainya Araujo dijual masih ada berapa pelapis dan dapat duit ekstra. Dan ini juga sih gue baca dari media Spanyol dikatakan Bukan media Inggris. bukan Spanyol nih kali ini nih. Ada Enggak, apa lu ya baca istilahnya? media Indonesia yang bilang dikutip dari media Spanyol. That's different. Exactly. Karena interpretasinya bisa beda. Exactly, ada apa ya istilahnya, di musim lalu kan Gundogan ini pemain baru tapi dia udah masuk jajaran leader kan di Barcelona. Dia sebagai beberapa kali sempat jadi kapten juga segala macam, dan ada kesan di mana dia nggak disukain sejak pertandingan lawan PSG di mana si Araujo itu kena kartu merah, dan si Gundogan secara terus terang ngomong di press conference itu kesalahan si Araujo, dan ngerasanya si pihak Barcelona, pemain-pemain itu udah ngerasa kok lu di press conference gak ngebela dulu sih pemain lu di muka publik gitu, lu malah menjelekkan kesalahan dia dan menganggap itu salah satu penyebab kekalahan juga, itu dianggap sebagai sesuatu yang unacceptable di pihak Barcelona. Dan gua ngerasa mungkin ada faktor dia nggak terlalu disukain juga di Itu lini bener. Barcelonanya segala Itu macam. bener. Karena gue sendiri pun juga agak kaget juga Gundogan ngomong kayak gitu sebenarnya ke publik, menyalahkan rekannya sendiri atas kekalahan tersebut. Enggak, Gue rasa itu Gundogan bener. bisa diumpetin gitu loh. Gundogan bener. Lu kalau bikin kesalahan lu harus bisa terima. Lu Yang lo bilang benar yang mana nih? Gundogan Gundogannya. Oh, mengkritik. Gundogan. Oh, bukan pendapat dia. Bukan. Itu Kirain tadi kan juga. pendapat lu nggak Dia penting. pikir dia lu setuju sama pendapat dia. Gundogan bener. Karena kalau kita bicara top level dunia, udah topnya top nih, di mana Barcelona dan pemain, lu nggak boleh main pakai emosi, men. Lu Ngubah bisa jalan- terima. ngubah jalannya game Iya, juga lu itu. bilang, gue kalau jadi Araujo, gue akan bilang terima kasih Gundogan bener, gue akan memperbaiki. Titik, case close, everybody happy. Ternyata mah ada yang baperan gitu. Di tim baper. Selevel itu baper, please deh. Gaji segitu loh. Iya, kalau gaji lu 10 juta baper gue masih paham, ngerti nggak? Gaji segitu di Barcelona lu masih baperan. Jadi menurut lu malah sikap yang seperti Gundogan yang benar. Iya. Kritik gitu. Orang harus bisa terima kritikan, masukan, Tapi kan itu bisa pujian. disampaikan pada saat dia internal nggak sih coach? Dibandingkan saat dia akhirnya Press con, publik ya. ke depan ke masyarakat dunia. Apa salahnya dia ungkapkan ke publik? Kan lu seorang profesional, lu manusia bikin kesalahan. Tapi Gundogan juga orang yang kalau bagus dia akan puji, bukan hanya kritik doang. Ya, Kan Pak. dia nggak selalu kritik, yang dia kritik itu mental pemain Barcelona dan dia benar. Apalagi mungkin dia lebih anak baru dibanding yang lain. Ya. Doesn't matter, dia udah punya track record jauh lebih banyak daripada setengahnya Barcelona. Tapi dengan balik ke City, menurut lo dia akan tetap dipakai sama Iya, Pep? City, lu pikir benchnya City bagus? Terbatas. City tahun lalu itu main jelek loh, Len. Iya, lo udah Arsenal berulang aja kali. goblok nggak bisa ambil alih. Jadi City jelek, Arsenal goblok. Iya, dan City yang juara. Ya. Iya kan, harusnya Arsenal bisa ninggalin kan waktu winter break 5 kali nggak juara, nggak menang kan. Iya. Di situ kehilangan poin kan. Padahal sampai match terakhir mereka poinnya sama kan. Iya. Dari 2024-nya bagus Arsenal. Iya. Itu cuma- Nah, artinya Pep sadar kan, tahun lalu gue udah berkali-kali bilang mereka nggak ada penggantinya Mahrez sama Gundogan. Dan itu ngaruh karena Kevin De Bruyne cedera, Bernardo Silva itu nggak bisa sendirian juga. Lahirlah itu match jelek 1-0, 1-0, 2-1. Tapi they win the game. Sama kayak Haaland. Haaland kan jelek banget tahun lalu. Iya. Tapi top score. Tetap jadi top scorer. Itu levelnya City. Sekarang ada Gundogan.
good luck aja. Apalagi Arsenal nggak beli Osimhen. Ya udah. Ya ini pembelian yang smart sih ya dari City di mana dia Banget. penggantinya Gundogan ya Gundogan lagi juga. Musim lalu dia coba datengin si Matias Nunes, ya tahu sendiri Matias Nunes nggak bisa Kovacic, sesuai. Nunes. Kovacic juga walaupun 2 Lagi pertandingan lumayan terakhir, bagus bro. lagi lumayan. Kemarin Lumayan. Iya. Iya, bener tekankan di lumayan. Set. Siapa? Set. Kovacic. Kova. Iya. What makes you think pemain di umur segitu akan set? Ya ini yang kita tunggu. Nggak akan. Dia akan saat turun. Karena memang usianya udah segitu. Justru- Beda kalau pemain muda set kayak Palmer gitu, gue masih bisa percaya. Palmer. Di Gundogan di City ini kan seharusnya udah nyaman banget. Patah ya, semangat dia lagi tahu Kovacic persis. nih. datang dia lagi. Asli. Iya. Baru semangat semangatnya dia. Cadangan pasti. Iya. Dan Gundogan ini kan ya punya peran penting lah di sistemnya Guardiola di mana di musim terakhirnya bersama City pun Banget, juga masih banget. bagus banget di Iya. final jadi peran Ya, penting kapten, lawan bos. United, kapten juga dan gua rasa kembalinya dia lagi malah jadi booster sih bagi City di mana ya bisa ada ruang buat kalau Nunes mau dipertahanin ya oke karena Gundogan pun juga sendiri udah nggak muda lagi juga ya tapi ini bagi City pun sangat-sangat smart pembelian yang minim resiko banget budget juga nggak perlu keluar gede-gede jadi menurut gua smart signing dan win-win solution buat Gundogan dan juga buat si Manchester City-nya sih pasti. Ya, kita lihat aja ntar ya lawan-lawannya Manchester City. Gundogan balik lagi. Ada dia lagi. Jadi sakti lagi kali ya. Oke, gak afdol juga kalau kita nggak ngomongin soal musuh bebuyutan dari Barcelona, Real Madrid yang kemarin di laga pertamanya belum bisa meraih poin penuh ketika ditahan imbang sama Mallorca. Yep. Gimana menurut lu, Bang Rizal? Ya lawan Mallorca sebenarnya startnya mereka bagus sebenarnya. Madrid khususnya di babak pertama gue bilang mainnya bagus, tapi sayangnya itu dengan komposisi Lo nonton? mereka yang kayak ada. Nonton bang, karena pengen banget ngeliat Mbappe waktu itu dan sayangnya mereka nggak dapat gol kedua itu sangat-sangat ngebunuh momentum mereka sih. Karena giliran di babak kedua Mallorca-nya dapat gol, itu justru responnya Madrid nggak sesuai harapan gue. Mereka cenderung ngeblank. dan Kenapa? akhirnya gol nggak Kenapa datang. nggak susah? Harapan lu apa? Cair lah gitu kok nyerangnya kayak template Kenapa lawan bisa nggak Atalanta cair? dengan pemain-pemain Kenapa komposisi bisa yang nggak gitu. cair? Belum balance kalau gue lihat. Kenapa Belum nggak balance? Penempatan 4 pemain di depan itu masih nggak sesuai. Harusnya dengan siapa? ini. Harusnya tetap itu aja, tapi karena di match awal-awal mungkin menurut gue belum ketemu pakemnya yang jelas gitu. Goblok gue itu lu jawabannya cuma satu, nggak ada Kroos. Udah itu. Ternyata simpel jawabannya. Blow on. Tapi itu belum Kayak bisa begini tergantikan juga. Jadi belum bisa sebenarnya Madrid tergantikan. perlu Gundogan. Seharusnya Gundogan lebih cocok ke Atau sini. Gundogan, bener. Iya kan? Lu butuh maksud lu butuh pemain yang gitu di tengah kan? Yang leader, yang Iya bisa ngatur, yang balance di tengah. Bener, bikin lu, balance. apa yang lu bilang bener. Balance Cuma ya. lu kenapa bilang karena nggak ada Kroos? Makanya gue masih mikir dia bisa digantikan nantinya kok. Nggak Tapi akan, lu gantikan. Buat like Lu for kayak like nggak Valen bisa digantikan, nggak akan ada yang bisa gantiin Valen. Seunik itu dia. unik banget. Bukan tuh. karena dia hebat, lebih unik. Uniqueness. Iya, Uniqueness. nggak akan bisa gantiin Valen. Gantiin gue nggak akan juga. Wah. Bukan karena lu hebat. Bukan karena gue hebat. Karena lu Karena gue punya karakter. anjing, giliran gua unik dia punya karakter. Padahal bisa Orang tua sama-sama aja. setan. Nggak ada yang bisa gantiin. Orang hebat banyak lebih hebat daripada Oh, kita. iya dong. Tapi nggak bisa gantiin kita. Iya. Sama Kroos kayak belum Kroos. Nggak ada yang bisa gantiin Kroos. Kemarin siapa sih? Gua nggak nonton. Kemarin di tengah siapa? Bellingham, Valverde. Tchouaméni, Valverde. Depannya langsung trio-trio itu lagi. Oh, iya, emang nggak ada yang Rodrigo, tipe Mbappe, Kroos Vini. itu. Nggak ada. I mean, Modric dicadangin akhirnya masuk. Nggak bisa buat apa-apa. Iya. Itulah kenapa gue, seperti yang gue bilang waktu Casemiro cabut. Ini Madrid turun. Ngorbanin. Sekarang karena mereka punya banyak pemain berkualitas, terutama 4 depan ditambah Endrick sama Arda Güler, 6 pemain berkualitas, mungkin aja mereka jadi juara. Tapi akan kesulitan. Peran Kroos ini krusial banget. Di Madrid tidak ada satu yang bisa gantiin karena mereka fokus ke pemain muda. Tapi tanpa Kroos tengahnya menurut lu siapa yang pakem starting 11 buat mereka? 3 ya dia ya. Kalau gue sih Untuk support yang depannya banyak ini. ya itu yang dimainin udah bener itu. Valverde, Tchouaméni, Iya. Bellingham. Tchouaméni, Bellingham. Karena itu. tiga-tiga punya karakter berbeda. Iya. Tinggal super sub-nya itu si Modric. Untuk balance dan Iya. Bellingham sendiri Yang kasih Iya. asis ajaib siapa? Kroos dan Modric. Nggak ada lagi ke asis ajaib sekarang. buat ngebongkar-bongkar lewat Iya. passingnya segala macam. Dan ya karena kemarin itu tuh- orang-orang yang disukai tipe-tipe kayak Vini.
Iya kasih Iya, bola. Orang segala Kroos tuh macam. umpan-umpannya Maka disukain dari sama itu orang Vini. bilang, wah Madrid hebat, mengerikan, ada Vini. Lah yang supply siapa? Gue tanya sekarang. Dan Bellingham sendiri kan ngomong di pertandingan kemarin suaranya bocor dan ngerasa ini Kalian bertiga harus ini gitu. iya kebanyakan lari gitu dan itu kelihatan di pertandingan Mallorca lari-lari terus segala macam tapi nggak ada yang kontrol Tapi di Mbappe tengahnya akan segala macam. ditaruh di 9 terus gak? Ya nggak tahu. Dinamis paling. Lihat lu bilang dinamis tapi nggak dinamis amat. Lu kira nggak capek apa dinamis, nggak gonta-ganti posisi? Ada pakemnya. 70% dari match itu Vini ada di kiri. Mbappe kalau nggak dapat bola turun ke bawah. Iya itu turun ya kan. Yang masuk siapa nggak tahu juga. Harusnya Vini tapi nggak selalu juga atau Rodrigo. Nah ini tim 11 individu terutama di depan masih jauh dari kompak. Apakah Mbappe happy? Enggak. Karena Mbappe udah mengutarakan gue happy di sayap kiri. Tapi ada Vini. Kecuali seandainya dalam 1, 2, 3 match Vini nggak perform. Masukin striker Endrick. Si Mbappe digeser ke kiri. Nah kalau itu terjadi, Mbappe di kiri dan kelihatan berapa kali, bukan sekali, beberapa kali dia akan main bagus, cetak gol, ribut di dalam itu. Tapi dengan harapan orang segitunya sama Mbappe dan kalau dia tetap dipaksakan di situ, menurut lo dia akan nggak? Dia akan adaptasi nggak? Dia akan bisa nggak akhirnya? Enggak, gini ya, lu sama kayak lu pemain kidal, lu disuruh main di sayap kanan atau sayap kiri lah. Bukan nggak bisa, tapi kan butuh waktu. Ya, itu dia. Tapi kan kita bicara kembali ke manusia. Manusia itu kan, apalagi kalau dia pemain top, egonya tinggi, pride-nya tinggi, kok gua harus mengorbankan gue demi Vini? Nah sementara dia udah mengutarakan ke media loh, bahwa gue lebih nyaman di sayap kiri. Nah kita lihat terakhir di Piala Eropa, Mbappe sebagai striker, bapuk. Flop. Dia lebih bagus di kiri. Nah dulu kan juga si Ancelotti bisa nemuin itu kan ya, Fantatista kan, Ya. buat posisi Pirlo sama Kakao waktu itu. Nah ya, mungkinkah dia akan menemukan lagi satu tesis disertasi dengan banyaknya pemain di depan? Karena kan dia bilang, gue nggak bisa tidur nih sekarang kalau Pusing, ya. dengan pemain gue yang numpuk di depan seperti ini, Coach. Ya enggak, itu salah manajemen. Manajemen Madrid itu bagus, sangat bagus. Pinter beli pemain, jauh lebih pintar daripada Barcelona 10 tahun terakhir. Oke. Cuman yang gue tahun lalu juga kritik, the problem dengan Madrid adalah, gue nggak tahu lu ingat atau nggak ada lu juga, mereka itu terlalu banyak young generation. Old generation udah keluar, mereka lupakan mid generation ini, mereka lupakan. Gapnya ya. Ya, gapnya itu ada. Lu nggak bisa berharap pemain kayak Tchouaméni, Camavinga tiap minggu. Walaupun Tchouaméni harga 100, Camavinga 40, nggak bisa mereka tiap minggu main. Dan terbukti selama 2 tahun nggak ada 2-3 kali back to back main bagus. Reguler. Ya kan? Nah, mereka selama ini mengabaikan mid generation ini. Sementara oldnya pelan-pelan keluar. Varane cabut, Casemiro cabut, Ronaldo, Benzema semua cabut kan. Tinggal Kroos sama Modric. Sekarang Modric cabut, Kroos cabut, masih ada Modric di mana dia nggak akan bermain 90 menit. Kelabakan. Mereka gambling bahwa young generation, mid generation kan ibarat di skip. Mid generation itu kan Ceballos. Kan kayak gitu kan nggak perform sama sekali. Brahim Diaz, Ceballos itu kan bisa dibilang mid generation. Asensio udah dibuang, Vasquez kayak itu kan Iya, mid Luka generation. Vasquez. Nggak ngangkat juga. Nah, di sini mereka agak gambling dan salah kalau menurut gue. Tapi kalau Cuman sekali lagi, kalau parameternya trofi Ya, bisa makanya, aja kalau juara Madrid mah menang. tetap bisa juara aja bisa kan? bisa Dapat banget. juga. Karena kualitas pemain di depan. Cuman nggak akan gampang. Oke. Padahal Barcelona tahun ini nggak, ya mungkin kualitasnya menurun dengan beberapa pemain dijual, dengan nggak ada Gundogan, Frenkie de Jong gitu-gitu aja, belum yang cedera. Tapi kita nggak tahu kalau seandainya sekali lagi seandainya Barcelona yang juara, selesai loh. Berarti case close ya. Case close. Intinya Madrid ya tidak bisa maksimal mungkin, Belum tapi balance. tetap bisa dapat trofi. Iya, iya. Arsenal main selalu maksimal, tapi kagak dapat trofi. Itu masalahnya kan, Coach. Iya. Itu dia. Sementara kan orang harus disenengin dua-duanya kan. Iya, Lu bisa main main bagus, bagus. Iya. lu bisa dapat trofi, dan biasanya itu Pep seben- Guardiola. Ya, Iya, datang juga gitu. Itulah seninya pelatih di Liga Inggris, bukan hanya tactical.
Yang kita lihat hanya tactical. Oke, Arteta mungkin secara motivator bisa. Tapi salah satu faktor yang tidak dikuasai oleh Arteta adalah melihat pemain itu bagus atau tidak. Situs Sugigi pertama kali datang, gue lihat dia 2-3 match ini fakta ini pemain. Dan selama 1,5 tahun terbukti fakta. Lokonga Iya kan? juga. Nketiah yang pemain kayak apa nih? Pemain kayak apa? Ya. Lokonga, Dan, Tavares. dan terbukti kan Lokonga, Tavares, Cedric dipertahankan. Itu yang bertanggung jawab kan semua Arteta. Orang cuma bahas, oh yang mainnya bagus di 8 main bagus. Arsenal itu beruntung. Odegaard, Saka, Rice, Saliba tahun lalu nggak cedera sama sekali. Kalau cedera 3 aja dari 4 yang pemain gue sebut 3 aja cedera. Udah bungkus level Bournemouth itu. Oke. Nanti kita jadinya Arteta TV nih. Bukan Arsenal, tapi terakhir tentang Arteta. Dengan dia menyewa pencopet supaya Ya, pemain-pemainnya contoh. supaya bisa aware. Menurut lu itu relate gak? Enggak, itu oke, tapi faktor yang side yang nggak penting, yang nomor 45 sama dia motivasi dengan lampu ada apa. Pecah tangannya. That's okay, nggak ada masalah. Tapi lu jangan lupa juga faktor 4-3-2-1. Nah itu dia abaikan. Dia Lebih ke motivasi. Iya, fokus ke faktor 5-6-7-8. Oke. Jadi itu dia, kata orang banyak yang bilang, makanya kalau motivasi itu saat bangun tidur lu semangat. Langsung. Tapi taktikalnya habis itu lu mau ngapain? Iya, Itu yang betul. harus diseimbangkan, jangan cuma motivasinya doang, tapi juga strateginya. Dengan pemain, kualitas pemain itu kan sebuah keahlian juga untuk bisa ngelihat pemain. Oke, Daf. Oke, ngomongin soal keahlian juga buat Jebret Tim juga ini ya, yang punya keahlian untuk pengen ngungkapin Yang punya kesenangan. kesenangan juga, punya opini soal sepak bola terutama. Kemarin juga baru aja dirilis ya, di launching Komunitas Pundit Indonesia. Setiap Selasa Jebret Tim bisa banget datang ke Pasti Bisa Coffee di Pancoran gitu kan, boleh banget datang gratis ini ya. Pokoknya ini konsepnya mirip banget sama open mic di stand up comedy. Kalau mau datang mau ngasih argumen soal bola, mau ngasih materi, entah itu ada punchline-nya kayak stand up comedy juga boleh banget. Kemarin udah dimulai dan bareng sama ketua harian kita. Oh, siap ketua. Pokoknya datang ya. Tiap hari Selasa di Pasti Bisa Coffee Pancoran gratis, datang aja pokoknya setiap jam 7 malam. Oke, kita akan melaju lagi ke pembahasan berikutnya, Timnas TV. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.